Swastiastu. Perkenalkan, nama saya KDI Soekarma dengan NIM 20180110054 dari program studi kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melaksanakan tugas akhir clinical skill lab tentang dermatologi. Oke, silakan masuk. Om Swastiastu Bapak. Silakan duduk Bapak. Iya. Selamat pagi Bapak. Pagi dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. KDI Soekarma. Saya sebagai dokter jaga di Klinik Ayor Medical ini, Bapak. Iya. Sebelumnya saya izin untuk mengetahui identitas Bapak terlebih dahulu, Iya. Untuk nama Bapak silakan Pak. Rama dokter. Bapak Rama. Untuk umurnya berapa Pak? 20 tahun. Oh, 20 tahun. Di sini Bapak Rama pekerjaan apa ya Pak? Mahasiswa dokter. Oh, mahasiswa. Mahasiswa di mana Pak? Uniksa dokter. Oh, Nah, untuk alamatnya di mana nih Pak? Di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Di sini setelah saya mengetahui identitas Bapak terlebih dahulu, saya akan melanjutkannya kepada anamnesis, di mana Bapak bisa menyebutkan atau menyampaikan keluhannya. Nah, di sini tidak perlu khawatir karena segala informasi yang Bapak berikan kepada saya itu sudah terjamin kerahasiaannya. Jadinya Bapak tidak perlu sungkan untuk menyampaikan keluhannya dari yang Bapak alami. Untuk keluhan utama dari Bapak, napinya Pak? Kayak ada bentol-bentol berair dok. Oh, ada kayak bentol berair. Di mana lokasinya Pak? Di area dada dan di punggung dok. Oh, dari punggung kayak menjalar ke dada. Iya. Untuk onset atau panjang durasinya ini dari kapan Pak keluhan ini? 7 hari yang lalu. 7 hari yang oh, baru seminggu ya Pak? Iya. Untuk kronologi yang ini bagaimana Pak? Untuk mencapai keluhan Bapak ini? Awalnya saya kan diawali dengan kayak gatal. Dan saya kemarin ada sempat demam naik turun. Habis itu darahnya kan kayak bentol-bentol kayak gini dokter. Oh iya. Di sini apakah ada rasa nyeri Bapak? Ada dok. Oh, ada rasa nyeri. Nah, untuk rasa nyerinya ini apakah hilang timbul atau menetap? Hilang timbul. Hilang timbul. Nah, untuk kualitas nyerinya itu saya ibaratkan dari angka 1 sampai 10. Nyerinya itu di bagian mana Pak? Angkanya? Angkanya Iya. 6 dokter. Oh, 6 berarti cukup nyerinya Bapak. Iya. Di sini untuk faktor yang memperberat itu apa nih Pak? Saat beraktivitas dokter. Saat beraktivitas, berarti saat kuliah seperti itu ya? Iya. Saat berkeringat juga? Oh iya. Di sini untuk faktor yang memperingan iki nanti ini Pak? Saat istirahat dok. Saat istirahat. Nah, di sini untuk keluhan lain apakah ada Pak? Tidak ada. Seperti demam, pusing? Oh ya kemarin. Oh iya. Demam nih Pak? Iya. Nah, di sini saya izin untuk mengetahui juga riwayat penyakit terdahulu Bapak, apakah ada penyakit serupa? Tidak ada. Tidak ada. Untuk riwayat penyakit keluarga, apakah ada sanak keluarga yang mengalami hal serupa Bapak? Tidak ada. Tidak ada juga. Nah, untuk kondisi sosial ekonomi Bapak, apakah aktivitas Bapak mempengaruhi hal ini? Kayaknya tidak. Tidak. Apakah Bapak pernah mengalami alergi obat? Tidak. Tidak ada. Dan untuk pengobatan terdahulu, apakah Bapak melakukan pengobatan sebelum ke sini? Saya pernah kasih bedak bayi dok. Oh, udah. Iya. Di sini dari anamnesis yang saya lakukan itu, di mana saya selanjutnya akan melakukan pemeriksaan fisik. Di mana untuk pemeriksaan fisik ini adalah pemeriksaan dari dermatologi atau pemeriksaan dari kulit. Nah, di pemeriksaan dermatologi ini ada 2 aspek, yaitu pertama adalah inspeksi. Itu saya akan melihat di beberapa bagian tubuh Bapak yang mengalami keluhan tadi seperti bentol dan juga berair. Dan yang kedua itu adalah palpasi, saya akan menekan beberapa bagian keluhan dari tubuh Bapak. Apakah Bapak bersedia nggih? Bersedia dok. Bersedia. Di sini Bapak dipersilakan untuk membuka bajunya karena keluhan itu berada pada punggung dan juga menjalar ke dada. Nanti Bapak menuju ke bed pemeriksaan. Sebelumnya untuk ini saya menggunakan instrumen atau alat-alat berupa dermatoskop atau loop atau biasa Bapak kenal dengan kaca pembesar, dan juga saya menggunakan handscoon supaya steril. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan estetik terlebih dahulu Bapak, supaya steril.
Ini Bapak diperiksa untuk menuju ke bed pemeriksaan ini. Baik, dokter. Ini Bapak, karena di sini sudah menuju ke bed pemeriksaan, saya selanjutnya akan melaksanakan pemeriksaan fisik dari dermatolog ini. Di mana untuk pemeriksaan fisik dari dermatolog ini yang pertama itu adalah inspeksi, di mana saya akan melihat beberapa bagian dari tubuh Bapak yang mengalami keluhan menggunakan dermatoskop atau loop. Ini Bapak, di sini saya izin untuk melakukan tindakan inspeksi terlebih dahulu. Nih, di sini dari pemeriksaan fisik yaitu inspeksi yang saya lakukan di sini, ini saya melihat terdapat adanya hiperemia atau kemerahan di bagian punggung Bapak itu menjalar ke bagian dada. Nah, untuk efloresensi primernya itu adalah vesikel yang berisi serum, di mana itu menjalar di bagian punggung sampai dengan dada, dan untuk efloresensi sekundernya itu tidak ada. Untuk bentuk dari vesikel ini adalah bulat teratur. Untuk susunannya adalah hipertiformis atau vesikel ini berkelompok atau bergelombol dengan menuruti dari garis dermatomal. Dan selanjutnya untuk batasnya itu adalah batas tegas. Untuk distribusinya itu adalah unilateral, di mana salah satu sisi saja, tidak kedua belah sisi, itu namanya unilateral nih Bapak. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah untuk ukuran itu adalah lentikuler atau sebesar biji jagung. Nah, di mana untuk pemeriksaan fisik dari inspeksi ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan fisik berupa palpasi, di mana untuk pemeriksaan fisik berupa palpasi ini saya akan menekan beberapa keluhan dari bagian tubuh Bapak. Nanti saya akan menilai nyeri tekan, apakah ada perbedaan suhu, serta apakah ada penonjolan di keluhan yang Bapak derita. Saya izin untuk melakukan tindakan palpasi. Apakah nyeri Bapak? Nyeri dok. Apakah nyeri Bapak? Nyeri. Apakah nyeri Bapak? Nyeri. Apakah nyeri Bapak? Nyeri dok. Oke, di sini. Apakah nyeri Bapak? Nyeri dok. Apakah nyeri? Nyeri. Apakah nyeri Bapak? Nyeri dok. Oke. Nah, di sini dari tindakan palpasi yang saya lakukan ini didapati bahwa ada nyeri tekan pada bagian punggung dan juga menjalar kepada bagian dada. Nah, selanjutnya itu adalah di sini ada perbedaan suhu, di mana untuk suhu yang ada keluhannya itu suhunya sedikit meningkat karena adanya tanda-tanda inflamasi seperti peradangan nih Bapak. Dan selanjutnya itu adanya penonjolan di bagian kulit Bapak, yaitu berisi serum berupa vesikel nih ke Bapak. Nah, selanjutnya saya sudah selesai melakukan tindakan dari palpasi, di mana untuk tindakan palpasi ini tindakan pemeriksaan fisik yang terakhir. Jadinya Bapak sudah selesai untuk melaksanakan tindakan fisik. Bapak dipersilakan untuk menuju ke meja anamnesis. Nanti saya memberikan Bapak resep dan juga menyampaikan dari keluhan yang Bapak derita ini. Ini Bapak dipersilakan untuk mengganti bajunya dan langsung ke meja saya nih. Terima kasih. Ini silakan duduk Bapak. Ya, sebelum itu saya akan melakukan tindakan terlebih dahulu supaya steril. Ini di sini saya izin untuk mengkonfirmasi dari identitas, anamnesis serta pemeriksaan fisik yang tadi ini Bapak. Di sini untuk Bapak Rama 20 tahun, untuk kuliahnya mahasiswa, tinggalnya di Banyuning Bapak Rama nih. Di sini untuk keluhan utama itu adanya bentol-bentol yang berisi air, yang lokasinya itu ada di punggung dan menjalar ke dada. Ini untuk onsen itu 7 hari. Untuk kronologinya itu pada saat 7 hari yang lalu itu tiba-tiba demam dan disertai dengan adanya bentol-bentol yang berisi air nih Bapak. Untuk nyerinya itu hilang timbul. Untuk kualitas nyeri itu 6. Faktor memperberat itu
pada saat beraktivitas atau berkeringat, serta faktor yang memperingan itu adalah adanya istirahat. Serta keluhan lainnya itu adalah demam. Untuk keluhan terdahulu itu tidak ada, untuk keluhan riwayat penyakit keluarga itu tidak ada. Untuk riwayat penyakit yang disebabkan oleh aktivitas serta sosial ekonomi itu tidak ada juga nih Bapak. Nah di sini setelah saya melakukan tindakan fisik atau pemeriksaan fisik yaitu berupa inspeksi dan juga palpasi, didapatkan bahwa untuk pemeriksaan fisiknya itu adanya kemerahan atau hiperemi di bagian punggung yang menjalar ke dada. Untuk efloresensi primernya itu adalah vesikel yang berisi serumen, serta untuk efloresensi sekundernya itu tidak ada. Untuk bentuknya itu adalah bulat teratur. Untuk susunan itu adalah hipertiformis atau berkelompok atau bergerombol yang mengikuti garis dermatomal. Untuk distribusinya itu adalah unilateral atau pada salah satu sisi saja. Untuk batasnya itu tegas dan ukurannya itu adalah lentikuler atau sebesar biji jagungnya Bapak. Nah di sini saya mendiagnosis banding dari anamnesis dan juga pemeriksaan fisik ini Bapak mengalami atau menderita yaitu adalah herpes zoster, herpes simplex dan juga dermatitis kontak alergi ini Bapak. Ini di sini untuk menegakkan diagnosis sementara dari saya akan melakukan pemeriksaan penunjang, di mana untuk pemeriksaan penunjang itu adalah dengan menggunakan sistem tes Seng, di mana untuk sistem tes Seng ini adalah saya pertama-tama akan melakukan pengerapan pada vesikel Bapak menggunakan pisau scalpel. Setelah itu saya akan melakukan pewarnaan dengan menggunakan Giemsa dan juga melihatnya di bagian mikroskop nih Bapak. Ini di sini setelah saya melakukan tindakan penunjang yaitu adalah teseng, saya mendapati di bagian mikroskop itu adalah adanya gambaran badan inklusi, terus adanya sel datia yang berinti banyak serta adanya multiple giant cell. Nah di sini dari karakteristik tersebut itu adalah varicella zoster, di mana karena adanya varicella zoster ini saya mendiagnosis utama dari penyakit Bapak ini adalah herpes zoster ini Bapak, herpes zoster. Nah untuk terapi yang saya berikan itu adalah ada 3. Yang pertama itu adalah anti nyeri yaitu acyclovir itu 5 kali 800 mg yang diminum 7-10 hari. Adanya analgesis supaya pereda rasa nyeri dan juga obat antiinflamasi non steroid ini Bapak. Nah di sini untuk KIE ataupun saran dari saya itu adalah tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan tubuh juga, jangan menggaruk di bagian punggung dan juga sampai menjalar ke darah Bapak itu jangan digaruk, dan juga sebisa mungkin menghindari dari kontak kepada orang lain supaya tidak menular Bapak, dan juga karena ini virus varicella zoster, jadinya Bapak diperlukan makan makanan yang bergizi dan juga minum yang bergizi Bapak supaya bisa meningkatkan imunitas tubuh dari Bapak. Nggih. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang paham? Sudah pas Bapak nggih? Ini di sini saya akan memberikan resep dan silakan diambil di apoteknya Bapak. Ya, semoga lekas sembuh Bapak. Terima kasih Bapak. Nggih,